Halo semuanya, perkenalkan saya Nurma Sanita dengan NIM 2209511044 kelas B dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang penyakit brucellosis untuk memenuhi tugas case based learning pada mata kuliah ilmu penyakit dan jamur. Yang pertama adalah latar belakang. Brucellosis merupakan salah satu penyakit zoonosis yang dapat menular dari hewan ke manusia. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri dari genus Brucella dan dapat menimbulkan dampak serius terhadap kesehatan manusia dan produktivitas ternak. Penyakit ini menyerang hewan ternak seperti sapi, kambing, domba, dan babi. Manusia dapat terinfeksi melalui kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi atau mengkonsumsi produk-produk hewani yang terkontaminasi, seperti susu mentah atau daging yang tidak dimasak dengan baik. Brucellosis memiliki sejarah yang panjang dan telah dikenal oleh manusia selama berabad-abad. Meskipun telah ada kemajuan dalam diagnosa dan pengobatan, penyakit ini merupakan tantangan kesehatan global terutama di daerah-daerah yang tingkat kebersihan dan kontrol sanitasi yang rendah. Penyebab brucellosis adalah bakteri dari genus Brucella. Brucella merupakan bakteri kelompok gram negatif bersifat non-motil dan tidak membentuk spora dan berbentuk batang dengan sudut bulat Tococobacillus dengan panjang 0,6 sampai 1,5 mikrometer. Ada beberapa spesies bakteri Brucella yang dapat menyebabkan penyakit ini pada manusia dan hewan. Beberapa spesies Brucella yang umumnya terkait dengan infeksi manusia meliputi Brucella abortus terkait dengan sapi, Brucella melitensis terkait dengan kambing dan domba, Brucella suis terkait dengan babi, dan Brucella canis terkait dengan anjing. Selanjutnya yaitu gejala klinis brucellosis pada ternak. Gejala klinis brucellosis pada ternak bervariasi, tergantung pada jenis ternak, tingkat keparahan infeksi, dan organisme Brucella yang menyebabkan penyakit. Namun, umumnya gejala klinis brucellosis pada ternak meliputi 1. Keguguran. Salah satu gejala paling mencolok dari brucellosis adalah tingkat keguguran yang tinggi pada sapi betina yang terinfeksi Brucella abortus. Keguguran bisa terjadi pada berbagai tahap kehamilan dan seringkali menjadi tanda utama penyakit ini pada peternakan. 2. Ada demam dan kelemahan. Ternak yang terinfeksi brucellosis dapat menunjukkan gejala demam ringan hingga sedang serta kelemahan umum. Dan ketiga, ada peradangan organ reproduksi. Brucellosis dapat menyebabkan peradangan pada organ reproduksi ternak, terutama pada uterus sapi betina. Hal ini dapat menyebabkan metritis atau peradangan pada uterus, mengganggu fungsi reproduksi dan menyebabkan infertilitas. Nah, yang keempat, penurunan produksi susu. Sapi betina yang terinfeksi brucellosis dapat mengalami penurunan produksi susu. Selain itu, susu yang dihasilkan juga dapat terkontaminasi oleh bakteri Brucella, yang menyebabkan resiko penularan terhadap manusia. Yang kelima, penurunan berat badan. Ternak yang terinfeksi brucellosis sering mengalami penurunan berat badan karena gangguan pada sistem reproduksi dan stres yang disebabkan oleh infeksi. Keenam, pembengkakan pada sendi. Brucellosis dapat menyebabkan pembengkakan dan peradangan pada sendi-sendi ternak, menyebabkan ketidaknyamanan dan kesulitan dalam gerakan. Ketujuh, ada gangguan pada organ lain. Brucellosis juga dapat menyebabkan peradangan pada organ-organ lain seperti limpa, hati, dan ginjal. Yang kedelapan, produksi calon anak ternak yang lemah. Ternak yang lahir dari induk yang terinfeksi brucellosis bisa mengalami kelemahan, kelumpuhan, atau kematian dini. Selanjutnya yaitu gejala klinis brucellosis pada manusia. Antara lain yang pertama, masa inkubasi penyakit ini 2-3 minggu, bahkan lebih sampai beberapa bulan. Kedua, gejala klinis secara umum pada manusia adalah demam. Sifat demamnya intermittent dan reintermittent dengan tanda malaise, anoreksia,
kalau tidak segera diobati maka akan persisten sampai beberapa minggu bahkan beberapa bulan. Yang ketiga, tanda-tanda patologisnya adalah adanya pembesaran hati, limpa dan limfoglandula dan sistem organ yang lainnya. Yang keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya infeksi pada manusia sebenarnya banyak faktor, antara lain status kekebalan individu, rute infeksi, dosis infeksi, dan jenis spesies Brucella itu sendiri. Yang kelima, komplikasi yang mungkin akan terjadi antara lain ophthalmic, cutaneous, neurological, kardiovaskular, pregnancy, respiratory tract, hepatobiliary, gastrointestinal, osteoarticular complication. Yang selanjutnya yaitu penularan brucellosis. Brucellosis merupakan salah satu penyakit zoonosis yang dapat menular dari hewan ke manusia. Manusia biasanya terinfeksi melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan hewan yang terinfeksi atau produk hewan yang terkontaminasi. Berikut adalah beberapa cara penularan brucellosis. 1. Kontak langsung dengan hewan terinfeksi. Manusia dapat terinfeksi brucellosis melalui kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi, terutama hewan ternak seperti sapi, kambing, domba, babi, dan kerbau. Kontak dengan darah, jaringan, atau cairan tubuh hewan yang terinfeksi dengan penyebab penularan. Yang kedua, kontak dengan produk hewan terkontaminasi. Brucella dapat ditemukan dalam produk hewan seperti susu yang tidak dipasteurisasi atau produk susu lainnya, seperti keju yang dibuat dari susu yang tidak dipasteurisasi. Daging yang tidak dimasak dengan baik juga bisa menjadi sumber penularan. Yang ketiga, kontak dengan cairan tubuh manusia yang terinfeksi. Manusia yang sudah terinfeksi brucellosis dapat menularkan penyakit ini kepada orang lain melalui darah, air susu, atau cairan tubuh lainnya. Yang keempat, kontak dengan barang-barang terkontaminasi. Brucella dapat bertahan hidup di lingkungan luar tubuh manusia atau hewan untuk waktu yang lama. Manusia dapat terinfeksi melalui kontak dengan permukaan atau benda-benda yang terkontaminasi oleh bakteri Brucella. Meskipun ini adalah metode penularan yang lebih jarang terjadi. Kelima, penularan melalui aerosol. Dalam situasi laboratorium atau pertanian, Brucella dapat menyebar melalui udara sebagai partikel kecil yang dapat menginfeksi orang melalui inhalasi. Yang keenam, penularan dari ibu ke janin. Brucellosis juga dapat ditularkan dari ibu yang terinfeksi kepada janinnya selama kehamilan atau melalui ASI setelah kelahiran. Selanjutnya ada pengobatan brucellosis pada ternak. Pengobatan sangat sulit dan tidak dianjurkan. Pengobatan brucellosis pada ternak adalah tantangan karena infeksi Brucella cenderung menjadi infeksi kronis dan sulit disembuhkan sepenuhnya pada hewan. Pengobatan biasanya melibatkan tindakan-tindakan pencegahan terhadap brucellosis. Pencegahan brucellosis pada ternak. Pencegahan brucellosis pada ternak melibatkan serangkaian tindakan pencegahan yang dapat membantu mengurangi resiko penularan penyakit ini di antara hewan ternak. Berikut adalah beberapa langkah pencegahan brucellosis pada ternak. Yang pertama ada vaksinasi. Vaksinasi ternak dengan vaksin brucellosis yang disetujui dapat membantu mengurangi tingkat infeksi di antara ternak. Vaksinasi dapat membantu mengurangi tingkat infeksi di antara ternak dan mengurangi resiko penularan ke manusia. Kedua, isolasi dan penghapusan hewan terinfeksi. Ternak yang dinyatakan positif terinfeksi brucellosis harus segera diisolasi dari ternak yang sehat. Selanjutnya, hewan yang terinfeksi harus dihapus dari peternakan dan dimusnahkan untuk mencegah penyebaran penyakit. Ketiga, manajemen kesehatan ternak. Ternak yang terinfeksi harus diberikan perawatan kesehatan yang baik, termasuk pemberian makanan bergizi dan air bersih untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh mereka.
Penanganan yang baik terhadap hewan-hewan yang sakit dapat membantu mengurangi stres dan mempercepat proses penyembuhan. Yang keempat ada manajemen biosekuritas dan kontrol gerakan hewan. Baik, berikutnya ada kesimpulan. Brucellosis merupakan salah satu penyakit zoonosis yang dapat menular dari hewan ke manusia. Penyakit ini menyerang hewan ternak seperti sapi, kambing, domba, dan babi. Penyebab brucellosis adalah bakteri dari genus Brucella. Brucella sendiri merupakan bakteri kelompok gram negatif, bersifat non-motil, tidak berbentuk spora, dan berbentuk batang dengan sudut bulat atau Coccobacillus dengan panjang 0,6 sampai 1,5 mikrometer. Gejala klinis dari brucellosis pada ternak bervariasi, tergantung pada jenis ternak, tingkat keparahan infeksi, dan organisme Brucella yang menyebabkan penyakit. Pengobatan Brucella sendiri pada ternak adalah tantangan karena infeksi Brucella cenderung menjadi infeksi kronis dan sulit disembuhkan sepenuhnya pada hewan. Pengobatan biasanya melibatkan tindakan-tindakan pencegahan terhadap brucellosis. Baik, sekian penjelasan dari saya. Jika ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih.